Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa syairuhu rahimahullah ta'ala wa damana bihi ma wa bi ulumi ma bi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fasiqu wa man kana kharijan an amrillahi birtikabil ma'asi birtikabi kabiratin aw israrin ala sabiratin wa lam taghlib ta'atuhu ala ma'asihi. Wal fasiqu, dan orang fasik. Siapa sih orang fasik? Orang fasik itu adalah seseorang alladzi irtakaba ma'asi, yaitu seseorang man kharijan an amrillahi, orang yang keluar dari perintah Allah, birtikabil kabirati, dengan melaksanakan perbuatan dosa besar, au isrin ala sadiratin, atau israr, terus menerus melaksanakan dosa kecil, terus menerus melaksanakan dosa kecil, walam taghlib ta'atuhu ala ma'asihi, dan ketaatannya belum mampu mengalahkan ala ma'asihi, atas kemaksiatannya. Ini orang fasik. Jadi tolong kita jangan gunakan diksi munafik, ya, gunakanlah diksi fasik. Sebab kalau munafik itu kita nggak tahu hati orang. Kalau fasik itu secara zahir dia melaksanakan dosa besar dan dosanya lebih dominan daripada kebaikannya. Ini orang fasik. Sembahyang kagak, terus puasa enggak, ngaji enggak, kerjanya ngopi sama mancing, menongkrong, gitu aja sahabat hari. Nah ini orang begini, ini orang fasik. Nah orang fasik itu bagaimana? Dia tidak kekal di neraka. Nanti endingnya akan keluar dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Nah ini alasannya nih. Kenapa orang fasik itu tidak kekal di neraka? Dia nanti akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa fasik itu tidak mengekalkan dia di neraka? Li'anna dzalika la yukhriju 'anil iman. Karena sesungguhnya hal itu, yaitu perbuatan fasik, la li'anna fisqahu, karena sesungguhnya kefasikannya, la yukhrijuhu, tidak mengeluarkannya, 'anil imani, dari iman. Jadi kefasikan itu tidak mengeluarkan orang dari imannya, tetap orang beriman. Dia kata sembahyang, dia zina, membunuh orang, tetap orang Islam, tetap orang beriman. Kalau dia tobat, tobatnya diterima oleh Allah, dia masuk surga. Nah, atau kalau dia nggak tobat, nyemplung ke neraka, nah itu nanti digodok dulu, selesai itu dia masuk surga. Ini orang fasik. Illa idza taqada ila ma'siyati, illa idza taqada, kecuali idza taqada, dia meyakini hilal ma'siyati, halalnya kemaksiatan. Sawa'un kana kabiratan am saghiratan, sama saja apakah dosa itu dosa besar atau dosa kecil. Kecuali kalau dia itu menganggap berbuat dosa itu halal. Kenapa kamu zina? Siapa bilang zina itu dosa? Halal kok zina. Nah, orang yang seperti ini sudah tidak lagi dianggap orang beriman. Dia orang kafir, murtad gitu, karena punya keyakinan seperti ini. Atau dosanya dosa kecil. Dia begini ya, dosa kecil itu membuka aurat kita nih, aurat kita laki-laki antara pusar sampai dengkul, tubuh aurat kita. Kita kemana-mana pakai celana pendek, paha kita kelihatan. Itu kan berarti dosa. Ditegur sama orang, lu nggak boleh pakai celana buntu, aurat tuh kelihatan. Emang apa? Emang siapa bilang itu boleh? Boleh. Kalau dia meyakini halal maksiat, halal perbuatan dosa kecil, maka dia itu bukan lagi orang Islam. Kenapa kok demikian? Kefasikan tidak mengeluarkan dia dari daftar orang beriman. Li'annal imana 'indal asy'ariyati wa muhaqqiqil maturidiyyati tasdiqun bil qalbi faqat. Li'annal imana, kan sesungguhnya iman, indal asy'ariyati, menurut ulama mazhab Asy'ari,
wa muhaqqiqil Maturidiyati dan ulama ahli tahqiq mazhab Maturidi tasdiqun bil qalbi faqat, yaitu hanya tasdik di hati saja. Jadi kalau namanya iman itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari dan Maturidi itu semata-mata hanya tasdik. Kalau sudah tasdik, sudah percaya, yakin bahwa orang itu dia Allah ada, Allah Sang Pencipta, Allah Maha Esa, berarti dia sudah beriman. Ya meskipun dia melakukan dosa besar, dia tetap sebagai orang yang beriman. Nah sekarang kenapa sih orang beriman itu harus ikrar? Harus ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan orang banyak. Ini tujuannya untuk supaya jelas orang tersebut keadaannya dan bisa diberlakukan hukum Islam padanya, diterapkan. Contohnya kalau ada orang non-muslim kemudian masuk Islam, nah syaratnya dia saja jadi orang Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun pelok ajarin, jangan panjang-panjang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini yang baru masuk Islam pelok pantas. Kita aja ada orang Islam baca syahadat pada kebelepotan. Asyhadu an, ini contohnya kalau kita dengerin orang akad nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anna-nya dibaca panjang. Memang ada mat tabi'inya itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jangan diseret. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jangan salah. Itu dibimbing orang itu. Nah, kenapa harus diucapkan ikrar seperti itu? Wa amal iqraru minal qadiri. Wa amal iqraru dan ada ikrar. Mengucapkan di hadapan orang banyak. Minal qadiri dari orang yang sanggup, orang yang kuasa bisa ucapnya. Fa huwa syartun li ijra'i ahkam di dunyawiyati. Yaitu syarat untuk memberlakukan hukum duniawi. Allati min jumlatiha, yang mana salah satu bagian daripada hukum tersebut wujubu i'tiqadi annahum ghairu muhalladina finnar, yaitu kewajiban meyakini bahwasanya mereka orang fasik itu ghairu muhalladina finnar, tidak kekal di neraka. Jadi salah satu bagian yang harus diyakini bahwa orang fasik itu tidak kekal di neraka. Itu kepada saudara. Jadi bagaimana dengan orang musyrik? Nah, kalau orang musyrik ya kekal di neraka, dia berarti tidak beriman kepada Allah. Kalau dia tobat, nah ini dia beriman, bertobat, mengucapkan kalimat syahadat, orang beriman dia diampuni dosanya, dia tidak masuk neraka. Nah yang beda kan dengan salafi ini, yang dikit-dikit musyrik. Tuh, sampai orang melakukan tahlilan, itu dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandungnya. Masya Allah. Sampai punya keyakinan kayak begitu, padahal tahlilan apa sih isinya kan la ilaha illallah. Masa orang mengucap tahlilan la ilaha illallah dianggap kayak begini? Ini apa namanya? Ya akibat karena enggak belajar agama itu tidak dengan syarahnya. Nah, kalau kita kan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu ada syarahnya, tidak berdasarkan matan saja. Jadi ada syarahnya. Nah, sehingga agak keblinger. Ini mereka kayak begitu. Nah, jadi meskipun dia melakukan dosa besar, dia orang fasik, dia tetap orang beriman. Kalau mati, meskipun nanti masuk surga, endingnya masuk neraka, endingnya nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-iman wa tasdiq lazima alla yakhrujal abdu 'anil ittisab bihi illa bima yunafihi min al-kufri wa huwa 'adamu tasdiqi bima ulima daruratan maji'un nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi. Wa idza kana al-iman tatkala iman. Wa iman itu adalah at-tasdiq, tasdiq. Ketika iman itu definisi ada tasdiq. Lazima maka menjadi lazim, menjadi kewajiban, menjadi keharusan. Allah yakhrujal abdu, bahwa seorang hamba tidak layak keluar anil ittisaf bihi, dari bersifat dengan keimanan, illa bima yunafi, kecuali bila ia melakukan sesuatu yang menafikan iman. Jadi selama hamba itu tidak melakukan sesuatu yang menafikan keimanannya, dia tetap orang beriman, bukan orang kafir. Apa itu sesuatu yang menafikan? Minal kufri, berupa kekufuran. Selama orang beriman itu, dia melakukan dosa besar, dia yakin bahwa dosa itu ada dosa besar. Kenapa ente mabuk? Karena tahu mabuk itu haram. Ente kerjain. Ya iseng, umpama. Ya dosa itu. Dia bagaimana? Ia masih orang Islam, bukan orang kafir.
Tuh, meskipun itu perbuatan dosa, kenapa? Karena dia masih meyakini perbuatan mabuk itu adalah perbuatan maksiat. Kecuali kalau dia menganggap halal. Nah, di surga aja ada sungai khamr, masa di dunia diharamin? Enggak. Orang nanti di surga pada mabuk. Kenapa ada minum sungai khamr di surga? Karena dia ngajinya sepotong-sepotong. Kita dengar di surga ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Nah ini tadi orang di surga pada minum khamr, minum arak, di dunia ini boleh. Nah, umpama. Nah orang begitu dan kafir, berarti dia sudah tidak lagi dianggap sebagai orang beriman. Selama dia meyakini bahwa kemaksiatan itu haram, maka dia tetap orang beriman. Kalau nanti dia mati, kita wajib sembayangin. Tuh, ini juga pernah saya dulu dapat pertanyaan ketika masih di pesantren itu, bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Boleh nggak kita sembayangin? Nah, orang yang bunuh diri, kita kalau dia orang Islam wajib sembayangin, kita butuh kesyahadat. Kita butuh kesyahadat bahwasanya orang itu sudah tidak lagi bisa ngurangin dosa, nggak bisa lagi nambahin pahala. Nah, kalau kita kagak sembahyang, dia pulang bawa dosa banyak. Nah, itu terus kita sembahyang, kita mohon ampun. Nah, itu mudah-mudahan dosanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tuh kekufuran itu? Wa huwa adamu tasdiqi bima ulima daruratan majibun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Yaitu dianggap kufur, adamu tasdiq, tidak mempercayai, tidak membenarkan. Membenarkan apa? Bima ulima daruratan, yaitu sesuatu pengetahuan yang mudah. Apa itu majibun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi? Yaitu datangnya atau wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi, membawa tasdik tadi. Jadi dia tidak meyakini Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa syariat. Kalau dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, berarti gugur imannya seluruhnya. Ini sebab apa? Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, menjadi penyempurna dari seluruh ajaran Nabi-Nabi yang pernah ada. Kalau tidak percaya dengan Nabi Muhammad, berarti tidak percaya dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena informasi tentang Nabi Muhammad itu disampaikan oleh seluruh Nabi-Nabi. Dia pesan. Nanti akhir zaman dulu ada Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah itu mereka pada pesan suruh beriman kepadanya kalau nanti kalian menagih nemuin beliau. Jadi kalau berarti tidak percaya Nabi Muhammad, berarti imannya kepada Nabi-Nabi yang terdahulu tidak dianggap sah. Nah ini yang menjadikan orang keluar dari iman. Awil imtina'u, nah itu ditulis begitu bapak imtina'u salah harokat. Awil imtina'u min syartihi, atau dia menolak min syarti daripada syarat tasdik. Apa syarat tasdik? Wa huwa an-nutqu bisyahadataini, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat ma'al qudrati, beserta kesanggupan. Orang itu sanggup mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi nggak mau mengucapin, maka dia tetap dianggap orang kafir. Dia percaya kepada Allah, percaya di kiamat, tapi suruh mengucapkan dua kalimat syahadat nggak mau. Nah itu dianggap orang kafir. Nah kita melihatnya dari mana? Melihat hatinya siapa yang tahu isi hati orang? Nah itu dari apa? Dari ucapannya, dari perilakunya. Tuh. Makanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu benar. Terus ada lagi nih, paham begini. Ente belum sah syahadatnya kalau belum syahadat sama guru aneh. Ada lagi. Belum sah syahadatnya kalau belum syahadat sama guru. Ya ada lagi. Bahwa masih apa yang meminta dengan syahadat itu udah beriman. Terus ada lagi dulu tuh. Kita ini belum orang Islam, sama Islam kita Islam keturunan. Nah ya iya, kita bersyukur kan. Mak bapak kita orang Islam, kita jadi orang Islam. Coba kalau mak bapak kita bukan orang Islam, kita jadi orang kafir. Ya pakai dikata begitu, kita butuh ucap dua kalimat syahadat kan udah ucap kapan sembahyang. Emang sembahyang kita nggak bersyahadat. Dan kasar kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina, kita baca syahadat itu. Maka dianggap enggak sah. Nah, Bapak dan Saudara, ini kenapa orang fasik tidak dianggap orang kafir, dia dianggap orang beriman. Kalau nanti masuk neraka gara-gara tidak dapat syafaat, tidak syafaat dari Nabi, dari malaikat, dari para wali, dari para ulama, daripada orang-orang beriman, maka dia masuk neraka, tapi tidak kekal di dalamnya dan akan mentas dari neraka masuk surganya Allah. Siapa orang yang belakangan masuk neraka itu? Belakangan masuk surga? Dia nyemplung ke neraka, kemudian belakangan dia mentasnya, yaitu orang yang ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim langsung jatuh.
begitu lewat jembatan langsung jatuh. Nah, dia belakangan masuk surga. Nah, kalau yang paling duluan masuk surga itu orang yang tinggal selangkah lagi mau masuk surga jatuh dari jembatan. Nah, ini orang yang duluan keluar dari neraka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna al-usata minal mu'minina la khulud lahum fin nar. Kadzalika syafa'atu la tasilu lil kuffari. Wa kama anna al-usata, dan sebagaimana bahwa orang-orang yang maksiat minal mu'minina dari orang-orang beriman la khulud lahum, tidak ada kekal lahum bagi mereka fin nar di neraka. Kadzalika, maka seperti itu pula asy-syafa'atu syafa'at la tasilu, tidak akan sampai bil kufari, kepada orang kafir. Jadi kalau orang-orang beriman mereka tidak kekal di neraka, artinya ending yang bakal masuk surga. Kenapa sih? Karena memang asal kita di surga. Itu bapak moyang kita Nabi Adam sama bapaknya tua kita, nyatu Hawa. Tuh, kan bapak tua ya, kalau kita bilang bapak tua ada bapaknya tua Hawa. Itu di mana? Di surga. Gara-gara digodain iblis. Nah itu nanti kita kemana baliknya? Ke surga, masuk ke neraka. Kalau kata Gus Bahar, ada orang yang masuk neraka, itu berarti salah alamat ya. Dia keder. Mau kita masuk surga, kuncinya jadi dikasih. Iya Pak ya? Kunci surga kita dikasih. Miftahul jannah la ilah. Kuncinya surga la ilah. Masa ada orang kagak bisa masuk surga kan banget? Kuncinya kita pegang. Kuncinya apa? La ilah. Nah, itu tuh masa aja kagak masuk surga, masuk neraka lah. Kemana itu kuncinya? Hilang kan itu. Nah, maka syafaat ini tidak sampai bagi orang kafir. Jadi orang kafir nggak dapat syafaat. Pada syafaat itu banyak. Syafaat dari Nabi Muhammad, syafaat dari para nabi, syafaat dari malaikat, syafaat dari para wali, para ulama, guru-guru kita. Ya, kita ngaji sama wali syafaat, sampai kita ngaji sama guru-guru zaman dulu. Itu nanti kalau kita dicari, ini mana dia yang suka ngaji? Kok nggak ada sih? Ya Tuhan, itu ada jamaah saya yang nyangkut di neraka tuh. Dikeluarin. Bila-bila berikan syafaat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Al-Mudaththir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Ini dalil bahwasanya orang kafir tidak dapat syafaat. Fama tanfa'uhum, dan tidaklah bermanfaat buat mereka. Siapa mereka itu orang kafir? Syafa'atu syafi'in, syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa saja para nabi. Khususnya bagi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Saudara, pagi ini kita akan elaborasi tentang syafaat. Walil rusuli syafa'atun khairu masuratin a'dhamuha asy-syafa'atu allati raddaha ar-rusulu wa hiya syafa'atul inqadhi al-khalqa min khaufin syadidin wa min faza'in. Walil rusuli, dan bagi para rasul syafa'atun, ada beberapa syafaat. Jadi para rasul itu punya syafaat. Ghairu mahsuratin, yang tidak teringkas, banyak banget, nggak bisa kehitung syafaatnya. Yang tidak bisa kehitung. A'zamuha, yang terbesar, ya, syafaat yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Asy-syafa'atu, yaitu syafaat allati yang raddaha rasul. Rasul itu bisa memberikan yang diberikan kepada rasul. Wa hiya syafa'atu, yaitu syafaat liinqadhil khalqi, untuk menyelamatkan seluruh makhluk, min khaufin syadidin, dari ketakutan yang sangat, wa min faza'in, dan daripada kekhawatiran. Jadi kita nanti di hari dalam keterangan tafsir surat Yasin itu, setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, sangkakala pertama itu kan mati semua tuh. Itu jarak antara sangkakala pertama kedua itu 40 tahun. Hujan manik, setelah ditiupkan sangkakala hujan manik. Tengok sangkakala kedua, kita bangkit semuanya. Baik yang dikubur atau dibakar atau dimakan ular, makan buaya, makan singa, itu nanti bangkit semuanya, hidup. Terus selama itu kita berdiri selama 1000 tahun, berjalan itu menuju masa 1000 tahun, kemudian di masa 1000 tahun dan 3000 tahun, itu kita kebingungan siapa yang bisa memberikan syafaatnya. Kita beroyok menuju ke Nabi Adam. Nabi Adam bingung. Jangan kata lu, gue juga bingung. Kemudian datang lagi kepada Nabi Idris, Nuh, sholat, kemudian pada bingung semua. Nah ketika kepada Nabi Muhammad tahu nggak siapa umatnya. Umatnya itu bisa dikatakan dari Nabi, dari mana? Itu dari wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya. Kenapa? Karena sholat mulu, bekas wudu. Tuh nanti pada jidatnya melisnar.
tangannya melisnar, kaki melisnar. Ya coro-coro belengah, wajahnya mencorong semuanya itu. Nabi lihat tuh ketahuan. Nah ini nanti akan dapat syafaatnya. Nah itu kita akan senang. Nah, ini semua orang ketika sudah hadir Nabi Muhammad di padang mahsyar itu, nah ini semua orang yang beriman itu udah gak ketakutan lagi, udah gak khawatir lagi, karena sudah dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walukibat hadis syafaat bil uzma, walukibat dan dijuluki hadis syafaat ini bil uzma dengan syafaatul uzma. Jadi biasa sebut syafaatul uzma. Jadi syafaatul uzma itu umum, syafaat yang umum. Likauniha ta'umul khalqa ajma'ah. Karena sesungguhnya syafaat itu berlaku umum kepada makhluk ajma' semuanya. Wabil maqamul mahmudi, dan juga syafaat itu disebut dengan syafaat maqam al-mahmud aidan juga. Likaunihi, karena sesungguhnya syafaat itu yahmaduhu sallallahu alaihi wasallam fiha, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji fiha dalam syafaat tersebut, al-awwaluna wal akhirun, oleh orang-orang yang terdahulu, wal akhirun, orang-orang yang hidup di zaman akhir. Jadi manusia terdahulu dan zaman akhir itu semua memuji Nabi. Maka disebut syafaat maqam al-mahmud. Nah, ini salah satu Bapak dan Saudara, kalau habis azan kita baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyarafa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athul maqama mahmud alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Itu nanti di sini jelaskan, barang siapa yang ketika selesai azan dia baca doa memohonkan Nabi dapat syafaat maqam al-mahmud, maka nanti kita dapat syafaat Nabi. Nah, begitu juga dalam kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu beliau menuliskan hadis bahwasanya barang siapa yang membaca doa sesudah azan dia masuk surga. Itu cuma gara-gara baca doa habis azan masuk surga, ada gampang amat masuk surga. Betul, tetapi banyak orang yang kagak ngelakonin. Coba dah, kita lagi kongkong dengan azan, kita jawab enggak azan? Boro-boro kita jawab apalagi baca doa. Asik ngobrol apalagi bocah main game, azan lewat. Salat-salat lewat. Boro-boro mau jawab azan apalagi baca doa. Sesimpel itu, tetapi banyak orang yang nggak bisa ngelakonin. Ini maka disebut dengan al-maqamul mahmud. Tsumma syafa'atu fi idkhali qaumin al-jannata bi ghairi hisabin. Tsumma syafa'atu, kemudian syafaat fi idkhali qaumin dalam memasukkan satu kaum al-jannata ke dalam surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Wahadihi min khosa'isi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu keistimewaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi saja yang bisa memberikan syafaat umatnya masuk surga tanpa hisab. Di antara sahabat-sahabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat Nabi yang paling dulu beriman kepada beliau, itu yang duluan masuk surga tanpa hisab. Mereka itu bawa bendera, dan di antara ini ada 70.000 orang. Terus masing-masing bawa rombongan 70.000 orang. Nah, kita kira-kira masuk yang mana? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan, pokoknya penting masuk surga dah. Itu yang mau belakangan. Nanti masuk surga. Tuh. Ya, kallati sebagaimana syafaat qabla sebelumnya. Summa syafa'atu fi man istahaqqu dukhulan nari falam yadkhuluha. Summa syafa'atu, kemudian syafaat fiman, pada untuk orang-orang istahaku yang mereka itu telah berhak dukhulan nari, masuk neraka, falam yadkhuluha, tapi mereka tidak memasukinya. Vonis sudah dijatuhkan, eksekusi belum dilakukan, vonisnya sudah inkrah sekarang. Entah di pengadilan Tuhan ada banding enggak? Ada pengadilan ada banding enggak? Saya enggak kali ya, di dunia aja ada banding segala macam, ada PK. Vonis di akhirat itu enggak ada banding, enggak ada PK. Kalau udah vonisnya inkrah, eksekusi. Sebelum dieksekusi masuk neraka, Nabi berikan syafaat, enggak jadi masuk neraka, masuk surga. Tuh. Summa syafa'atu fi ziyadati darajati fil jannati. Summa syafa'atu, kemudian syafaat fi ziyadati darajati, dalam menambahkan derajat fil jannati, surga. Itu derajatnya bikin naik, bikin tinggi di surga. Yang tadinya kita surganya mungkin di kelas bawah, dapat syafaat naik. Nanti juga ada orang yang
di surga bertetangga dengan Nabi, ada yang jauh dari Nabi, ya bergantung bagaimana kita terhadap Nabi. Itu nanti tambah lagi di surga kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa, wallahu a'lam. Nanti Bapak dan Saudara, kalau di dunia saja makhluknya Allah ganteng-ganteng, yang perempuan cakep-cakep. Nah terus Allah seperti apa? Pasti Allah jamil, Allah sangat indah. Kalau makhluknya aja begitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kita harus yakin di surga kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping bertetangga dengan Nabi, juga kita akan melihat zatnya Allah. Summa syafa'atu fi qaumin nasolahan. Kemudian syafaat fi qaumin, untuk membela satu kaum minasolaha, ya kaum yang soleh-soleh. Ini seperti mudah-mudahan kita ini termasuk yang udah mencoba berbenah diri, kita ngaji untuk membenahi ibadah kita. Kita punya salah, kita istighfar. Kita punya salah sama orang, kita minta maaf. Ini pembelaan Nabi seperti apa? Liyatazawwazallahu anhum fi taqsirihim fi ta'ati. Liyatazawwazallahu, supaya Allah memaafkan mereka. Fi taqsirihim, dalam kekurangan mereka, fi ta'ati, dalam ketaatan. Nah, kita tuh taatnya kurang. Salat kita enggak sempurna. Lebaran takbiratul ihram, Allahu akbar. Baru Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, ingat kunci motor gantung di motor, hilang motor gua. Begitu tuh. Terus juga kita sedekah kan kita Pak, kalau mau sedekah yang repot siapa? Bini kita. Jangan banyak-banyak apa Bang? 100.000 ya cukup, gede banget itu. Kita mau kasih gopek, ya tuh ini. Jangan banyak-banyak. Cepet juga udah, si anu cepet, nggak jadi kita beli gopek. Nah, begitu tuh ada yang boleh nggak jual semacam. Ini kekurang sempurnaan dalam ketaatan. Nih, Nabi belain kita supaya kekurangan-kekurangan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa syafa'atu fi ikhraji man adkhala an-nar minal muwahhidin. Summa syafa'atu, syafaat fi ikhraji man, dalam mengeluarkan orang-orang adkhala an-nar, yang masuk ke neraka, udkhilan nar, yang dimasukkan an-nar ke neraka, minal muwahhidin, dari golongan orang-orang yang bertauhid. Jadi orang-orang beriman yang masuk neraka itu dikeluarin. Siapa yang punya syafaat? Pada Nabi. Wa hadhihi la tukhtassu bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk yang syafaat ini la tukhtassu bihi, tidak dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi saja, bukan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain pun juga bisa memberikan syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang masuk neraka, masuk ke dalam surga. Bal yusyarikuhu fiha al-anbiya'u wal malaikatu wal mu'minuna. Bahkan yusyarikuhu bersekutu tentang kepada Nabi fiha, dalam syafaat ini siapa? Al-anbiya'u, para nabi, wal malaikatu, dan malaikat, wal mu'minuna, dan orang-orang beriman. Jadi untuk bisa mengeluarkan orang beriman dari neraka bukan hanya Nabi Muhammad saja, semua nabi bisa, malaikat bisa, dan juga orang-orang beriman. Siapa? Ya tentunya orang-orang soleh, para wali, para ulama, guru-guru kita itu yang mulia, yang sudah almarhum, yang kita gandolan sarung mereka tadi di akhirat, ya sudah masuk neraka, kita suka ngaji, ya pokoknya kita khidmat sama kiai, orang-orang soleh, kemudian kita nyemplung ke neraka, beliau itu akan berikan syafaat, bisa mengeluarkan hamba-hamba Allah yang celaka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ثم شفاعة في تخفيف العذاب من سقط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ناره وقول السيد ساداتنا ببكر الله سبحانه عليه لا روح شيخ قال الإمام الله الجميع صلى الله عليه سبيل جل ما يناره على المؤمن بحق عبد الرحمن الشباب لا روح المرء بيد مختار في ناره المرء بيد إبراهيم سعيد سعيد لا روح المرء مستهدي أبو حق وبيدي لا روح المرء مستهدي جيد لا روح المرء مستهدي نشد لا روحي المرغوم والمرغوم بالأرض وقد مسجد في مثل المشاهد وبين وأمهاتنا وعائلاتنا وجداتنا وإكراماتنا وليستهدنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وأصلهم وقرائهم إلى الله يتبسم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واغفر لي واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. الحمد لله. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبجمد الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الكرب يا من يمضي ويرحم افتح لنا أبواب الخير وبالبركة وبالنعم وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالمغفرة وبالجنة وبالرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق بمسجد همة المشاكل سابقا ولاحقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم غفرا من غفرة النيران. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سالما عالما غنيا وبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفاسق العفو ولا حاكمك على كل شيء قدير. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد